Iya. Tapi jangan hanya tadi kata pendeta itu datang ke sini hanya mau berenang, mau enggak. Iya. Saya juga kalau kalian nggak berenang, nggak kalian makan roti bubur yang kami sediakan, sedih kan? Kita memberi kalau orang nggak mau sedih. Makanya datanglah. Iya. Kalau ada halangan silahkan lapor. Ya, mungkin ada yang si mate-mate katanya. Jadi setelah berenang nggak mungkin ikut ibadah, silakan Bapak. Tapi kasih tahu ketua kelompoknya. Puji Tuhan, ini masukan yang sangat berharga. Iya, berintegritas. Ini ajaran Yesus yang luar biasa. Integriti, kejujuran dan kebenaran. Apa yang Anda lakukan ketika Anda berada sendiri di rumah? Lalu Anda temukan uang 500 juta. Saudara tidak tahu dari mana uang itu. Apakah Anda ambil? Atau Anda diamkan saja lalu nanti dilaporkan ke keluarga? Itu integritas. Bila saudara berada di rumah sendiri, apa yang Anda lakukan? Di depan orang Anda boleh bersandiwara. Senyumnya juga senyum diplomatis. Langkahnya juga dibuat-buat, cara makannya juga diatur. Coba sendiri di rumah. Wah, makanya mungkin sambil tidur, sambil seperti apa di pohon dan sebagainya. Ya, apakah integritas ini terus bisa kita pertahankan? Itu tergantung orang. Kenapa katakan ya bila ya? Karena satu kebohongan membutuhkan 10 kebohongan lagi untuk mendukung kebohongan yang pertama. Itu biasanya di pengadilan. Makanya KUHP kasih uang habis perkara. Kitab undang-undang hukum pidana banyak diubah, kasih uang habis perkara. Yang hitam boleh menjadi putih dan yang putih boleh menjadi hitam. Semua urusan mesti uang tunai. Itu ada dua yang keluar dari mulut manusia. Pertama, kata-kata kutuk, dan yang kedua, kata-kata berkat. Coba renungkan, kata-kata apa yang sering keluar dari mulut kita? Begitu kita bangun pagi, apa yang kita lakukan dalam saat teduh? Tadi Pak Tarigan mengirim satu renungan kepada saya. Jam 5 pagi saya bangun, ya. Itu sudah menjadi langganan jam 5. Kalau perlu ada menulis, saya sudah bangun jam 4. Lalu saya ikuti saat teduh beberapa tempat dan bawa renungan secara online. Nah, saya dapat kiriman yang sangat berharga tadi dari Pak Tarigan ini. Integritas, ya. Nah, jadi yang keluar dalam diri kita kata berkat atau kata kutuk. Kalau saya mulai dengan doa saya, terima kasih Tuhan, hari Selasa ini dengan selaksa peristiwa yang hebat akan menguasai hidupku, dan aku hadapi hari Selasa ini penuh dengan percaya kepadamu. Aku diberkati, anak-anakku kuat dalam setiap masalah. Kalau ada jalan buntu, Tuhan yang membantu. Nah, bagi anak-anak Tuhan tidak ada jalan buntu karena Tuhan membantu. Jadi setiap hari perkatakan, jangan kalau bangun pagi itu kita menggerutu, gitu ya. Kata kalau kuncipen. Apa bahasa Batak kalau kuncipen? Mengeluh. Siapa sering kali mengeluh dalam hidupnya? Orang yang lemah itu adalah orang yang suka mengeluh dan menuntut. Siapa suka mengeluh dan menuntut orang lain? Seperti Pak Tarigan tadi katakan, menyalahkan bupati lah, menyalahkan DPR. Orang yang lemah itu gampang mengeluh, gampang menuntut. Orang yang kuat itu dia lebih kuat dari masalah. Ya, stronger than struggle. Dia lebih kuat dari masalah. Kuat doanya, kuat kesabarannya, kuat pengampunannya, kuat senyumnya, kuat dia menjadi berkat, menjadi ibu yang hebat, luar biasa. Ini menjadi ibu-ibu yang hebat, bapak-bapak yang hebat, saudara. Tepuk tangan dong. Ya,
Jadi kita jangan mengeluh ya. Siapa suka mengeluh, asal mulai mengeluh, katakan terus, jangan mengeluh. Ya, hai diriku, mengapa engkau stres? Mengapa engkau tertekan? Ada Tuhanmu jauh lebih hebat dari persoalanmu. Tuhan Yesus jauh lebih dahsyat dari persoalan kita. Katakan kiri dan kanan, Tuhan Yesus jauh lebih kuat dari persoalanmu. Tuhan Yesus jauh lebih kuat. Jangan mengeluh. Kekupingnya Ya. Biasanya beru apa yang paling mengeluh? Bukan soal beru ya, nanti bawa pulang ke rumah. Pelecehan nanti ya. Coba kita baca Mazmur 37 ayat 37. Ini gampang diingat, Mazmur 37 ayat 37 ini. Oke, baca kuat ya. Cek. Mazmur 37 ayat 37 dikatakan di sini, perhatikanlah orang yang tulus dan amatilah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Yang jujur, suka damai, ada masa depan. Masa kini juga ada, masa depan juga ada. GDKP Iya. suka damai. Amin, luar biasa. Jadi hidup kita jangan di masa lalu yang suram. Kita memiliki masa kini dan masa depan. Hidup ini sudah rempong katanya ya. Jangan berbelit-belit lagi hidup ini ya. Jangan ulok, jangan ular. Jangan dibelit-belitkan perkataan. Ya, biasanya pedagang itu banyak berbelit-belit. Nah, memang harus ada untung. Tapi jujurnya katakan saja begini, kalau dia asli katakan yang asli, kalau palsu memang ini KW ibu, palsu. Nah, nggak apa-apa katakan ini memang asli. Kalau asli, kalau dia KW katakan KW, ya itu sesimpel itu sebenarnya, ya karena zaman itu Pak Tarigan ini pasti mendapat surprise sekali dari bapak saya. Tepuk tangan. Biasanya kali bunga yang dipuji-pujinya. Ya. Baik, semua dipuji kalau tepat pada waktunya. Yesus melihat banyak orang Yahudi beragama tapi tidak bertuhan. Wow. Next. Why? Ada apa? Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Itu di Indonesia banyak sekali. Kelihatannya suci seperti kuburan. Banyak orang gereja itu hanya Tuhannya hadir dalam gedung. Tapi di luar sana tidak masuk dalam relung-relung hidup. Kalau masih menipu juga. Gereja baik, ikut kor. Banyak orang bernyanyi seperti malaikat di dalam gereja dan hidup dalam keluarganya seperti setan. Why? Gitu ya. Siapa yang salah? Gitu ya. Enggak ada yang salah. Banyak orang beragama tidak bertuhan. Beragama tapi tidak bertobat. Ya. Beragama tapi tidak ada dalam perbuatan. No action. Ibadah tapi tidak sampai kepada relung hati. Nah, makanya ibadah lansia okumene primbana ini kita dimurnikan motivasi kita. Karena banyak orang terlalu gampang sekarang memakai nama Tuhan, bersumpah di dalam nama Tuhan, berkomitmen integritas, apalagi tokoh-tokoh politik. Kalau nanti aku terpilih, ya aku akan membangun negara. Bangun saja jam 11. Ya, aku akan mencat langit, meluruskan kota Medan, gitu ya. Hatinya saja bengkok, ya. Nah, ibadah saja ke Primbana nggak mau dia, ke gereja nggak mau. Nah, karakter yang diajarkan Yesus di khotbah di bukit, lanjutan khotbahnya adalah kejujuran. Bohong tidak perlu dipelajari, ya. Karena banyak orang membenarkan sekarang kebohongan. Alasan orang bohong kenapa? Takut tidak mendapat sesuatu, ya, pencitraan, apalagi mengorbankan integritas, cari aman, ya.
Banyak orang bisa tidur kalau dia berbohong. Ini bahaya. Kebohongan akan melakukan kebohongan bergulung-gulung, menjadi ombak, menjadi tsunami, akan menggulung kita dan akan menghancurkan orang yang berbohong itu. Hati-hati, bohongnya satu akan bergulung-gulung. Apalagi suami istri suka bohong. Nah, saya kalau bohong sendiri, Nora pasti tahu, dia akan berkata, dia marah, bukan yang luar biasa. Bapak bohongin, nggak boleh. Pendeta kok gitu? Wow, ini menjaga roh saya. Jadi kebohongan akan melakukan kebohongan bergulung-gulung, menjadi ombak, tsunami, dan menghancurkan. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 10. Ada tadi petugas 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus ayat 3. Petrus 3 ayat 10. 3 ayat 10 dikatakan di sini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Iya, jaga lidahnya. Jadi lansia ini yang pernah saya katakan, pertama dulu jamu. Apa jamu? Jaga mulut. Yang kedua, jati. Apa jati? Jaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari hati itu terpancar kehidupan. Pertama tadi jamu, jaga mulut, hati-hati kata-katanya. Yang kedua, jati, jaga pikiran. Ya. Terus apa lagi? Ya. Yang ketiga, jaga apa? Jaga dompet. Apa ya? Jaga Jaga cucu. cucu. Jaga tangan, kata ibu ini. Jangan mencuri, kata. Jaga kemping. Jaga kembung.